Puri Man United, selamat datang di channel Manchester United Update. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya jika kalian fans Manchester United. Selamat menonton. Grup A Liga Champions musim 2020-2021 bisa dibilang grup neraka. Karena tiga klub top Eropa yakni Paris Saint-Germain, Manchester United, dan RB Leipzig akan berada di satu grup yang sama dan saling beradu tajam. PSG dan RB Leipzig merupakan dua tim yang musim lalu mampu melangkah jauh di Liga Champions. Sebelum PSG berhasil menjadi finalis, klub asal Prancis tersebut lebih dulu mengalahkan RB Leipzig di babak semifinal Liga Champions 2019-2020. Sedangkan, nasib berbeda ternyata dialami Manchester United. Pasalnya, tim yang bermarkas di Old Trafford ini berhasil menembus fase grup Liga Champions 2020-2021 melalui drama yang panjang. Tentu, pasukan Solskjaer tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Tim terakhir yang menjadi peserta di grup H adalah Başakşehir. Klub asal Turki tersebut menjadi tim debutan yang pertama kalinya lolos ke fase grup Liga Champions. Tentunya, Başakşehir tidak ingin menjadi juru kunci bagi tiga raksasa Eropa tersebut. Berikut adalah 4 kontestan grup A Liga Champions 2020-2021 PSG, Manchester United, RB Leipzig, Başakşehir, Paris Saint-Germain tampaknya akan menjadi unggulan teratas untuk grup H. Klub asuhan Thomas Tuchel ini sedang menapaki kepercayaan diri yang tinggi dan baru saja meraih gelar Liga Prancis sebanyak 3 kali berturut-turut. Komposisi tim yang seimbang di segala lininya tentu menjadi kelebihan untuk PSG bisa bersaing baik di grup H. Menetapnya Mauro Icardi di Parc des Princes juga semakin menambah ketajaman di lini depan raksasa Perancis tersebut. Lalu, RB Leipzig yang musim lalu berhasil melaju jauh di Liga Champions nampaknya akan kembali unjuk gigi di grup H di bawah komando Nagelsmann. Leipzig sukses menjelma sebagai salah satu klub terbaik di Eropa saat ini. Leipzig yang ditinggal penyerang andalannya, Timo Werner, nampaknya tidak akan mengalami kesusahan yang berarti. Karena Dairo Ten-Bulon masih ada Marcel Sabitzer, Christopher Nkunku, dan Dayot Upamecano yang siap tampil garang di Liga Champions 2020-2021. Setelah 1 tahun absen, akhirnya Manchester United dapat kembali mencicipi kompetisi bergengsi di benua biru itu. Yap, Setan Merah berhasil lolos ke fase grup Liga Champions setelah mengamankan posisi ketiga di Premier League. Perjuangan Red Devils tidaklah mudah, mengingat ketatnya persaingan di Premier League musim 2019-2020 lalu. Maka, hal itu dapat memicu performa inkonsisten United untuk lebih baik agar bisa lolos dari fase grup Liga Champions 2020-2021. Dengan komposisi skuadnya sekarang, Manchester United nampaknya bisa menjadi kuda hitam dan menyajikan kejutan di grup H. Marcus Rashford dan Greenwood, Bruno Fernandes, dan Anthony Martial diharapkan dapat menjadi pemain yang paling diandalkan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara mengenai sepinya aktivitas transfer MU sejauh ini. Solskjaer menyebut bahwa ia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Di awal bursa transfer, Solskjaer mengutarakan rencananya, ia ingin mendatangkan sekitar 3-4 pemain baru di musim panas ini. Namun di hari ketiga penutupan bursa transfer, hanya ada satu pemain yang merapat ke Old Trafford. Namun sendiri digosipkan akan mencoba mendatangkan beberapa pemain sebelum bursa transfer ditutup. Solskjaer mengakui bahwa ia siap dengan opsi terburuk jika timnya gagal mendapatkan pemain di sisa bursa transfer ini. Kami kehilangan banyak sekali uang saat ini dan begitu juga dengan klub lain, ujar Solskjaer yang dikutip Manchester Evening News. Solskjaer menyebut bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan jika timnya gagal mendapatkan tambahan tenaga.
karena ia menilai ada beberapa stok pemain bagus di timnya yang siap berjuang di musim 2020-21 ini. Jika kita bicara kedalaman tim, tentu saya tidak bisa memberikan garansi kepada semua pemain kami untuk bermain. Sekitar 11, 12 atau 13 pemain layak bermain. Solskjaer menegaskan bahwa timnya tetap berupaya untuk mendapatkan pemain baru. Namun ia siap jika memang rencana mereka itu gagal. Ketika kami melakukan perencanaan, kami memiliki pemain yang kami percaya di tim ini. Bursa transfer masih dibuka, dan klub ini tengah bekerja untuk memperkuat tim ini. Namun perlu diingat, kami mencoba untuk memperkuat tim ini dalam jangka waktu panjang. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan dibalik keputusannya melepas Andreas Pereira ke Lazio. Ia menilai kepindahan itu merupakan jalan terbaik untuk karir sang playmaker. Pereira yang merupakan produk akademi MU dikabarkan tidak bahagia di Old Trafford setelah jam bermainnya menurun drastis terutama di paruh kedua musim lalu. Beberapa saat yang lalu, Pereira berada di Italia. Ia menuntaskan kepindahannya ke Lazio dengan status pemain pinjaman. Solskjaer membenarkan bahwa sang playmaker menjadi bagian dari Lazio. "Ya, ini kepindahan yang bagus untuknya," ujar Solskjaer kepada laman resmi MU. Solskjaer menyebut bahwa Pereira berada di usia di mana ia harus bermain secara reguler. Itulah mengapa ia memutuskan untuk melepaskan sang playmaker karena ia tidak mampu memberikan jam bermain itu di skuadmu. Lazio adalah klub yang besar, sementara Andreas butuh bermain secara reguler. Jadi ini kepindahan yang bagus untuknya. Solskjaer mengakui bahwa ia sebenarnya sempat punya rencana untuk Pereira di skuad MU. Namun ia terpaksa mengubah rencana itu setelah kedatangan Bruno Fernandes. Pereira, mengawali musim lalu dengan sangat baik dan ia bermain di banyak pertandingan. Anda bisa melihat ia sudah semakin percaya diri dan juga berkembang. Namun ketika kami mendatangkan Bruno, posisi Andy Pereira direbut oleh Bruno karena ia memberikan dampak yang besar. Jadi kami memutuskan kepindahan ini adalah langkah terbaik untuk Andreas, ujarnya. Lazio saat ini merekrut Pereira dengan status pemain pinjaman. Namun klub asal ibu kota Italia itu bisa mempermanenkan sang playmaker di akhir masa peminjaman. Manchester United nampaknya akan berpisah dengan Diogo Dalot di musim panas ini. Sang bek muda diberitakan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan AC Milan. Dalot pertama kali mendarat di ADA tahun 2018 silam. Ia dibeli Jose Mourinho dari FC Porto untuk memperkuat sisi kanan lini pertahanan MU, namun 2 musim terakhir Dalot kesulitan tampil di skuad MU. Cedera kambuhan dan performa yang inkonsisten membuatnya jarang mendapatkan kesempatan bermain. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa Diogo Dalot akan berpisah dengan MU di musim panas ini. Ia akan melanjutkan karirnya di AC Milan. Menurut laporan tersebut, AC Milan akhirnya memenangkan proses perekrutan Dalot. Saat ini Rossoneri bersaing dengan AS Roma untuk transfer sang bek. Namun akhirnya mereka yang berhasil meyakinkan MU untuk mendapatkan Dalot. Nantinya Dalot akan bergabung dengan Milan sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Namun tidak ada opsi pembelian permanen, karena Milan tidak sanggup membayar 30 juta euro yang diminta MU untuk transfer sang bek. Menurut laporan Romano, Dalot saat ini tengah bersiap-siap pindah ke Milan. Ia dijadwalkan terbang ke Italia pada hari ini, Sabtu, 3/10. Sesampainya di Milan ia akan menjalani tes medis. Jika tidak ada halangan, sekitar besok ia akan diperkenalkan sebagai pemain baru Milan. Pereira adalah pemain MU ketiga yang memutuskan pindah ke Italia musim ini. Setelah sebelumnya Alexis Sanchez bergabung dengan Inter Milan dan Andreas Pereira bergabung dengan Lazio.
transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai gosip transfer Edinson Cavani yang bakal bergabung dengan Manchester United. Romano menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara sang striker dengan setan merah. Manchester United diketahui tengah berburu striker baru. Mereka mulai mengantisipasi kepergian Odion Ighalo di bulan Januari nanti. Sejauh ini ada satu nama yang cukup sering dikaitkan dengan MU. Ia adalah mantan penyerang PSG, Edinson Cavani. Romano mengakui bahwa ada pembicaraan antara MU dengan sang striker. Untuk saat ini pembicaraan keduanya masih belum masuk ke tahap lanjut, ujar Romano kepada United Report. Menurut Romano, ada alasan mengapa MU belum kunjung mengikat Cavani. Ia menyebut sang striker meminta gaji yang besar, sehingga MU masih pikir-pikir untuk merekrutnya atau tidak. Cavani memang sudah ditawarkan ke Manchester United, namun ia meminta kontrak jangka panjang dan gaji yang besar. Itulah mengapa Manchester United masih menimbang-nimbang. Romano juga menyebut bahwa para fans MU tidak perlu terlalu baper dengan gosip Cavani ini. Ia menyebut bahwa proses penawaran pemain ke klub itu situasi yang normal sehingga mereka tidak perlu terlalu memikirkan rumor itu. Anda harus ingat bahwa ada 100 lebih pemain yang ditawarkan ke klub setiap bulannya. Jadi ini situasi yang normal, ujarnya.